Welcome back to Oxmed, obrolan santai meteorologi. Nah, jadi nih teman-teman gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya dan tetap semangat ngejalanin kuliahnya. Jadi hari ini tuh kita mau ngobrol-ngobrol santai sesuai judulnya, yaitu Oxmed, obrolan santai meteorologi. Yang mana narasumber kita itu Pak Joko Wiratno, iya yang biasa dipanggil Pak Joko ya. Iya. Nah, untuk topiknya kita bakal ngangkat tentang peran meteorologi dalam pertanian Indonesia. Nah, mungkin kita langsung Iya, mending Bapak langsung ya. ikutin Yuk, kita ke ruangan bapaknya. Oh ya Pak, Bapak gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Oh ya alhamdulillah. Bapak akhir-akhir ini kalau kesibukannya Bapak itu sendiri gimana Pak? Apalagi banyak rapat-rapat meeting gitu? Ya, kesibukan sebagai dosen ya, utamanya sebagai dosen karena memang tugas dosen itu kan ada catur dharma ya. Tidak hanya tridharma tapi ada catur dharma. Jadi selain pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat juga pengembangan institusi. Tapi selama ini saya selain dari kegiatan-kegiatan di kampus juga berusaha untuk bisa menjadi apa istilahnya itu mengencourage masyarakat atau bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari pengabdian masyarakat begitu. Jadi supaya masyarakat juga lebih makin terdidik terhadap berbagai macam hal yang terjadi di sekitar kita gitu. Jadi tidak hanya skop di kampus saja tetapi juga nasional bahkan global gitu. Itu. Jadi cukup sibuk ya Pak? Alhamdulillah banyak kesibukan. Kita lebih sibuk di luar daripada jadi dosen ya Pak? Nah juga karena ada kaitannya ya. Jadi antara kegiatan yang di luar dengan di dalam kampus ya banyak kaitannya. Jadi bagi saya dimanapun ya, kalau kita memang misalkan bisa berkontribusi tidak hanya bagi kampus tapi juga bagi nasional bahkan mungkin dunia ya kenapa tidak gitu. Jadi kalau mungkin yang lain itu lebih suka kegiatannya di kampus terus gitu, ya itu pilihannya, atau lebih banyak di luar kampus itu juga pilihan juga. Tapi setidaknya tugas sebagai dosen itu sudah dijalankan, diselesaikan, ya nanti yang di luar itu bisa ini, karena itu kreativitas kita untuk mengembangkan diri gitu. Jadi kegiatan-kegiatan semacam saya sebenarnya cukup aktif ya di dalam media sosial gitu ya. Jadi media sosial itu cukup aktif di dalam memberikan pencerahan pada masyarakat terkait dengan bidang kita atau bidang-bidang lain gitu. Nah selain itu juga di nasional ada kegiatan juga yang saya terlibat di dalamnya, dan ini memang ini persiapan event untuk tahun depan sebenarnya, untuk kegiatan internasional yang Olimpiade gitu. Nah kemarin kan sempat juga saya menjadi tim leader untuk tim nasional Indonesia gitu dalam bertanding tingkat internasional, dan alhamdulillah juga hasilnya juga bagus gitu. Kita mendapatkan emas, lalu perak, kemudian untuk best poster untuk seluruh dunia kita nomor 1, diikuti oleh sekitar 50-an negara gitu. Ya jadi itulah sementara itu kegiatannya ya. Tapi juga sedang mencoba merancang untuk bisa kegiatan-kegiatan yang misalkan penelitian gitu ya, mencoba memang belum tembus misalkan ya, belum tembus karena dengan negara lain misalnya ada peluang untuk mengajukan penelitian-penelitian bidang kita untuk diperoleh pendanaan dari negara lainnya, dicoba juga tapi belum berhasil gitu. Nah jadi ya itu kira-kira namanya dosen tuh ya sering bikin proposal gitu ya. Tidak hanya mahasiswa yang bikin proposal, dosen. Jadi kalau dosen
ya entah di dalam kampus ya, di ITB sendiri atau di luar ITB baik nasional maupun internasional ya. Dosen itu sering berusaha semacam itu. Jadi dosen tanggung jawabnya cukup gede juga ya Pak kalau kayak gitu. Sangat besar Pak. Bagi generasi muda kan tentu kita ingin selalu mengupgrade ya pengetahuan sebagai dosen itu selalu kita upgrade gitu. Nah kemudian diharapkan dari sana nanti juga berdampak pada mahasiswa gitu. Jadi harus bisa memberikan wawasan yang luas pada para mahasiswa, khususnya kalau kita misalkan lagi ngajar gitu ya, memberikan wawasan yang lebih luas tentang berbagai masalah yang terjadi di masyarakat dalam skop minimal nasional gitu ya. Jadi dengan semacam itu maka diharapkan nanti mahasiswa juga makin tercerahkan gitu ya, tidak hanya di bidang keilmuannya tetapi juga bidang-bidang yang lain. Karena apalagi sekarang juga ada kuliah kolaborasi, itu juga salah satu upaya untuk bisa ya tidak hanya sempit memandang bidang ilmu kita saja, tetapi juga dengan berinteraksi dengan bidang-bidang lain kita tahu cara pandang dari bidang-bidang lain, jadi pemahaman dari mahasiswa itu akan lebih komprehensif. Nah itu yang saya sedang coba lakukan gitu. Oke, berarti cukup sibuk juga ya Pak jadwalnya. Berarti Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kita wawancarai gitu. Makasih Bapak waktunya. Ya, makasih sama-sama. Jadi ya saya juga mendorong sebenarnya para mahasiswa kalau memungkinkan ya, itu tidak hanya sibuk mengerjakan tugas-tugas kuliah saja, tetapi mumpung masih muda mengembangkan diri sebaik-baiknya. Kalau kalian misalkan di himpunan, kembangkan himpunan dengan lebih baik. Kemudian juga mungkin kalau kalian suka olahraga, ada unit olahraga, ada unit kesenian dan sebagainya. Ya udah lengkap difasilitasin gitu ya. Ya jadi mungkin juga ada yang ke kerohanian dan sebagainya itu bagus juga gitu. Jadi dulu waktu saya masih mahasiswa itu aktif selain di himpunan juga di PSTK dulu. Jadi perkumpulan seni tari dan kerawitan Jawa. Jadi dari sana saya bergaul dengan rekan-rekan dari berbagai jurusan, program studi, apalagi senang dengan kesenian, dengan budaya, jadi Mungkin karena keterbatasan waktu juga ya Pak, jadi kita kayak lanjut ke pertanyaannya aja ya Pak. boleh silakan. Oke. Untuk pertanyaan pertama itu kalau misalnya menurut Bapak, menurut pandangan Bapak meteorologi itu gimana nih Pak? Meteorologi. Bapak sebagai alumni meteorologi. Saya bukan alumni meteorologi, tetapi alumni geofisika dan meteorologi. Sekarang itu sudah almarhum. Jadi sudah nggak ada lagi jadi jurusan itu. Jadi saya mendapatkan pemahaman tidak saja core-nya sebagai meteorologi, tetapi juga geofisika dan oceanografi. Oh iya. Jadi kalau sekarang kalian tidak mendapatkan yang geofisika dan meteorologi, hanya geofisika dan oceanografi, dulu saya dapatkan itu. Jadi ketika saya S1 dulu itu dari tingkat 1 TPB sama ya, sampai tingkat 3 menjelang tugas akhir itu masih mendapatkan materi-materi yang terkait dengan geofisika dan oceanografi juga selain meteorologi. Jadi ketika sudah mulai mengambil mata kuliah, mengambil bidang meteorologi baru ketika menjelang tugas akhir gitu. Jadi kalau misalkan zaman-zaman dulu katakanlah ada yang ngambil meteorologi tetapi dia kerjanya di misalkan perminyakan ya, perusahaan minyak atau lembaga-lembaga yang bukan sesuai dengan tugas akhirnya, ya itu wajar karena memang mereka juga mendapatkan pengetahuan tentang meteorologi, geofisika dan oceanografi. Jadi banyak dari mereka juga itu mengambil itu bidang itu. Dan kalau dulu di antara geofisika, meteorologi dan oceanografi, meteorologi itu paling sedikit yang ngambil karena katanya kurang basah gitu. Sampai sekarang juga ya. Karena lebih banyak mereka dulu senang ke geofisika gitu ya, geofisika. Jadi kerjanya katanya lebih mendatangkan duit. Tapi jangan jangan iri kalau kemudian sekarang justru yang lebih menurut saya ya lebih mendapatkan perhatian pemerintah itu bidang meteorologi dan klimatologi sebenarnya.
dengan adanya isu perubahan iklim itu menggerakkan semua, dan itu harusnya orang-orang meteorologi dan klimatologi masuk ke dalamnya gitu ya. Jadi jangan minder kalau kemudian kita meteorologi kok ya harus ya pandai itu keharusan, tapi sekali lagi nggak perlu minder terhadap itu. Dan saya juga mengajak kalau misalkan pada waktu di kuliah gitu ya, saya paparkan berbagai masalah yang ada di lapangan sampai saat ini gitu. Dan dari sana juga kita bisa karena ya ada kaitannya dengan selain pengajaran dan penelitian pengabdian masyarakat juga pengembangan institusi, maka saya berusaha untuk bisa menggabung merangkum semua itu dengan cara-cara yang mungkin dosen lain tidak lakukan gitu. Jadi saya sering mencoba cara-cara yang berbeda dengan yang lain dan tidak hanya monoton, tetapi saya juga menginginkan kalau di kelas misalkan itu mahasiswa bisa diskusi ya, kemudian apa kendalanya atau apa yang tidak dimengerti dari paper yang ditinjau, misalkan kalau kita membahas tentang paper, atau saya berikan masalah nih yang terjadi di masyarakat, kejadiannya begini yang dibicarakan oleh pemerintah ya, kemudian juga lembaga-lembaga lain itu begini. Jadi kalian sebagai mahasiswa itu gimana cara mencari solusinya, nanti dikaitkan dengan bidang kita gitu ya. Jadi dari pembahasan metodologinya, sudut pandang metodologinya seperti apa semacam itu. Jadi kita bisa mengambil peran dari setiap permasalahan yang ada di masyarakat ya, sejauh mana kita. Jadi tidak hanya sekedar menyalahkan ya, pemerintah misalkan atau lembaga-lembaga lain, tetapi kita juga bisa berperan aktif untuk memberikan solusi ya, jadi tidak saja sekedar mengkritik tetapi juga memberikan solusi. Itu yang saya harapkan gitu. Dan saya juga cobakan pada diri sendiri. Kalau saya melakukan kritik terhadap sesuatu, saya berusaha untuk memberikan solusinya. Nah gitu. Ya, jadi kita nggak cuma bisa mengkritik aja ya Pak, jadi kita juga belajar mencari solusi penyelesaiannya gimana ya. Ini kan lanjut kali Pak. Mungkin kita kepo ya, kenapa dulu Bapak mau ngambil jurusan geofisika dan meteorologi gitu? Kenapa nggak jurusan yang lain gitu Pak? Saya dulu masuk ITB melalui jalur PMDK, penulisan minat dan kemampuan. Jadi waktu SMA. Berarti kalau misalnya sekarang itu setara jalur apa ya Pak? SNM ya? Pokoknya gini, kalau prestasi entah jalur undangan atau apa gitu ya. Jadi kalau kita berprestasi di SMA misalkan, itu kemudian kita mendaftar ke perguruan tinggi negeri gitu, itu kita mendapatkan melalui jalur tadi PMDK itu, maka kita bisa mendapatkan dari alokasi ada alokasi untuk para yang menonjol di SMA gitu. Nah kebetulan yang saya ambil itu kalau dulu ya, itu yang pertama geografi UGM, kemudian yang kedua baru geofisika dan meteorologi ITB. Nah itu juga sejarahnya cukup panjang kalau diutarakan, tapi kemudian pada akhirnya kan ada kendala sesuatu waktu ke UGM itu, maka saya ke ITB saya ambil karena yang diberikan alokasi untuk kursi waktu itu adalah di geofisika dan meteorologi ITB. Nah kenapa saya memilih geofisika dan meteorologi? Karena senang ya, saya itu masalah-masalah yang terkait dengan alam itu senang gitu. Jadi apalagi waktu di SMA saya paling suka itu pelajaran geografi. Dulu namanya adalah ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Pengetahuan bumi dan antariksa. Dan di sana itu merupakan geografi juga gitu. Waktu di SMP saya juga menonjol di bidang geografi. Jadi selalu menjadi yang nomor satu untuk nilai-nilai di SMA juga demikian. Jadi karena kegemaran saya terhadap alam ya, terhadap melihat kondisi alam yang demikian dan sangat menarik bagi saya, maka saya akhirnya terjun atau memilih geofisika dan meteorologi ketika pilihan pertama sebagai geografi itu tidak
tidak diterima. Karena waktu itu UGM ya, waktu itu geografi itu menjadi 5 program studi waktu itu di sana. Jadi sebagai fakultas. Jadi waktu itu dia lagi mengembangkan apa namanya jurusannya gitu. Jadi tidak lagi satu bidang, tetapi kemudian dipecah menjadi 5 bidang. Barangkali itu juga yang berpengaruh pada masukan saya atau tidak diterimanya saya melalui jalur PMDK di UGM. Nah kemudian ketika pilihan keduanya itu masuk ke ITB, ya, itu akhirnya saran dari yang di UGM maupun juga paman saya waktu itu juga ada di Bandung gitu ya. Akhirnya saya memilih ITB untuk jadi itu. Meskipun itu panjang juga penjelasannya gitu. Tapi kemudian akhirnya saya memilih ya sudah, karena diterima di ITB, saya mengambil geofisika dan meteorologi. Karena kegemaran Bapak juga ya. Kegemaran saya untuk dan lebih spesifik ke meteorologi. Kalau rekan-rekan lain itu banyak kan ngambilnya geofisika, atau yang kemudian karena dulu waktu saya masuk itu banyak dosen-dosen oceanografi yang baru pulang dari luar negeri, ya, dan sebagian adalah dari oceanografi, maka mulai bergeser sebagian juga masuk mengambil oceanografi. Tapi di meteorologi masih tetap menjadi pilihan terakhir waktu itu kan. Tapi karena saya memang saya nggak peduli omongan orang gitu ya, saya tetap memilih meteorologi gitu. Menarik soalnya. Kalau kalian misalkan baca di kalian bisa buka ya, kalau kalian searching nama saya, itu ada blogspot yang membagikan pengetahuan terkait dengan meteorologi dan segala macam. Di blog juga. Saya cukup aktif di blog, cukup aktif menulis gitu ya, dan ya pada intinya selain memperkenalkan meteorologi juga melatih rasa saya atau empati saya terhadap berbagai masalah yang terjadi di lingkungan gitu. Mungkin setelah Bapak milih jurusan, kenapa Bapak mau jadi dosen dan agrometeorologi lagi? Jadi dosen ya. Jadi dosen itu apa Pak gitu? Saya tuh suka kalau bisa bermanfaat banyak bagi orang banyak. Saya merasa bahagia kalau bisa semacam itu. Jadi saya ingin memperbesar peran saya gitu ya, peran saya untuk bisa berdampak besar bagi masyarakat, berbuat banyak bagi orang banyak. Karena itu salah satu hal yang menurut saya panggilan jiwa lah gitu. Apalagi kalau dilihat dulu bapak saya jadi guru dulu ya. Lalu ibu saya juga pernah jadi guru. Lalu kakek saya juga pernah jadi guru. Baik yang dari kakek ibu maupun bapak. Jadi itu barangkali salah satu juga mau mendorong saya untuk bisa menurun gitu ya Pak. Ya mendukung juga. Lingkungan mendukung dan ya tadi panggilan hati gitu ya untuk bisa berkiprah banyak bagi orang banyak gitu. Karena dari sana juga misalkan di perguruan tinggi seperti sekarang posisi sebagai dosen, itu kan setiap tahun selalu berjumpa dengan mahasiswa baru. Jadi pandangan-pandangan mahasiswa baru terhadap berbagai macam hal itu bisa saya ketahui dari para mahasiswa kita. Dan kalau saya lihat memang terjadi mungkin pergeseran gitu ya, mahasiswa sekarang dimanjakan dengan teknologi. Kalau dulu misalnya kalau ada tugas misalkan dari dosen, tugas itu kita mesti harus nyari informasi misalkan di perpustakaan gitu. Manual kan itu belum ya seperti kalau kita buka lah tinggal buka Google kalau dulu harus cari dan belum tentu ada, dan barangkali referensinya juga jadul gitu. Jadi udah bertahun-tahun lalu baru dicari ketemu ya itu gitu. Tidak ada kalau kita kan setiap saat bisa menemukan dimanapun yang ada di dunia ini kan gitu. Jadi
kita bisa bisa dengan kecanggihan teknologi kita dimudahkan gitu. Tapi juga itu menuntut tanggung jawab yang lebih besar gitu pada masyarakat, agar supaya tulisan-tulisan kita juga lebih berbobot ya, kemudian lebih mungkin penggunaan bahasa dan sebagainya itu jadi tidak caci maki di dalamnya dan seterusnya gitu. Gitu. Nah, itu. Tapi itu Bapak jadi cita-citanya mau jadi dosen tuh kayak emang udah dari awal itu kayak saya mau jadi dosen nih, apa tiba-tiba di tengah jalan kepikiran mau jadi dosen? Kalau jadi dosen itu Apa emang ngalir aja gitu? saya tidak kok sejak kecil berpikiran untuk jadi dosen gitu. Tapi yang pikiran saya bermanfaat bagi orang banyak, bangsa, negara. Dan ketika kemudian saya melihat bahwa ketika mulai beranjak dewasa, melihat bahwa kalau peran dosen itu bisa menyebabkan saya bermanfaat bagi orang banyak, itu yang saya inginkan. Jadi saya sih enggak kok, enggak mulu-mulu sebenarnya ya. Apalagi ibu saya ketika saya tanya, Bu, kalau ibu inginkan saya tuh jadi apa gitu, sederhana beliau menjawab, jadi guru. Jadi guru. Jadi kalau di Jawa itu istilah guru itu adalah digugu dan ditiru. Apa itu Pak? Digugu dan ditiru itu diteladani. Diteladani. Jadi entah tindak tanduknya, entah ucapannya, tindakannya dan sebagainya itu ditiru gitu. Dan teladan gitu. Jadi saya juga mengharapkan khususnya ke keluarga kecil lah ya, untuk bisa ya digugu dan ditiru. Terus kalau agrometeorologi sendiri itu Itu alasannya apa Pak? Agrometeorologi, ya gini ya, desa saya di Jawa Tengah itu adalah pusat pelatihan untuk bidang pertanian. Dan sejak berpuluh tahun yang lalu itu setiap tahunnya digunakan sebagai ajang untuk pameran produk pertanian. Dan itu ya bahkan pernah presiden juga pernah datang ke sana, dan menjadi agenda tahunan. Tahunan biasanya sekitar bulan Juni Juli gitu. Jadi di sana ditampilkan banyak produk pertanian, entah itu produk tanaman maupun ternak gitu. Nah, itu adalah ketika saya belum mengambil bidang agrometeorologi sebagai, ketika saya mengalami benturan ya, ketika saya dulu kan ini sisi yang kurang menggembirakan, misalkan itu adalah ketika saya tidak berhasil menyelesaikan S2 di sini karena ada beberapa kendala begitu. Dan kemudian saya melihat bahwa saya di desa gitu, dan banyak berkutat terkait dengan pertanian, maka saya ngambil pertanian dan sebagainya. Dan ketika saya lihat kalau di sini kan relatif kalau saya ngambil kuliah di sini kan nanti diajar oleh rekan kerja gitu ya, jadi rasa nggak enak. Jadi akhirnya saya ngambil yang lain gitu. Dan kebetulan di salah satu mata kuliah di pertanian itu ada yang menyangkut masalah meteorologi atau klimatologi, akhirnya saya ngambil. Dan kemudian ketika saya melihat makin terbuka peluang di bidang meteorologi dan klimatologi di nasional maupun global, saya makin mencintai tentang itu. Tapi saya lebih lebih mengkhususkan untuk wilayah tropis gitu. Jadi kalau kalian melihat misalkan ya, ini setelah saya kemudian milih bidang agrometeorologi, dan bidang kedua saya adalah meteorologi tropis gitu. Jadi dari dua hal itu combine ya, ada
metodologi pertanian tropis. Jadi saya mencoba mengkaitkan ya berbagai macam peristiwa yang ada di dunia, ya entah itu di Pasifik, entah itu di Samudra India, di Asia, di Australia dan seterusnya, yang merupakan sebagian masuk wilayah tropis. Nah, itu yang kemudian saya pelajari gitu. Jadi dan kalau kita lihat di nasional ya, level nasional aja dulu ya, masalah pertanian itu kan masalah urusan perut, urusan perut, dan sekarang itu sedang mengalami krisis untuk global, sehingga ya, karena krisis pangan tersebut, dan itu dampak dari perubahan iklim misalkan, maka ya kita harus selalu berusaha ya untuk bisa mengatasi masalah itu, apalagi nanti ke depan ya, bantu pertanian, pangan ya, krisis pangan, energi dan air itu akan menjadi masalah dunia ya, yang sangat makin meningkat, dan itu menyebabkan ya kontribusi dari program 3 juga harus masuk. Dan kalau kemudian saya mengambil disertasinya misalkan ke perubahan iklim ya, karena disertasi saya terkait dengan perubahan iklim, maka saya juga mencoba mengkaitkan yang tadi mungkin kalau dulu dipandang sendiri-sendiri tadi ya, jadi metodologi pertanian itu tidak membahas tentang iklim gitu ya, kemudian klimatologi kurang membahas tentang meteorologinya dan sebagainya. Nah ini saya coba combine itu ya, combine semuanya itu menjadi ya selalu beririsan dengan masalah-masalah tersebut. Jadi itu ya mungkin panggilan tugas ya, panggilan hati untuk bisa makin berkontribusi banyak bagi masyarakat gitu. Dan selalu saya mengajak untuk generasi muda ya, kepada para mahasiswa untuk bisa berkontribusi lebih baik lagi gitu. Jadi tidak hanya bidang atau metodologi tugas atau hanya dari dosennya saja kemudian kerjakan tugas selesai gitu, tapi saya berharap juga mahasiswa nanti bisa berkontribusi lebih jauh lagi, tidak hanya skup lokal tapi sampai global. Oleh karena itu maka pernah saya share kepada mahasiswa, selain yang sudah saya sampaikan di kelas, itu terkait dengan peluang-peluang kerja di dunia internasional. Jadi websitenya banyak sekali yang bisa diakses untuk bisa mahasiswa meteorologi berkontribusi di dalam. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya menurut Bapak itu berarti perubahan iklim cukup mempengaruhi ya di bidang pertanian itu? Semuanya saling berpengaruh. Jadi pertanian berdampak pada perubahan iklim juga berdampak pada pertanian gitu. Jadi kan misalkan bidang pertanian berdampaknya misalkan ya, kalau kita mengolah lahan misalnya, mengolah tanah, itu kita melepaskan karbon yang ada di dalam tanah ke atmosfer. Ya. Diharapkan ya, jumlah karbon yang terlepas ke atmosfer itu menjadi berkurang. Karbon kalian tahu pasti merupakan salah satu gas rumah kaca, gitu? Nah kalau gas rumah kaca itu makin meningkat di atmosfer, maka dampak ke pemanasan global juga makin besar. Kalau pemanasan global terjadi, perubahan iklim bisa terjadi. Nah kemudian kalau dari perubahan iklim ke pertanian, misalkan dengan iklim yang berubah, ya, tidak hanya sekedar bergeser tetapi berubah, itu menyebabkan produk-produk pertanian terganggu. Bisa jadi produknya akan gagal, ya. Pengurangan produksi pertanian akan sangat signifikan begitu, dan dampaknya tentu saja akan pada manusia gitu. Jadi itu berbagai macam ya, dampak timbal balik ya, pertanian ke perubahan iklim ke pertanian. Nah, jadi misalnya menurut Bapak tuh cara ngatasinnya tuh gimana ya Pak? Kalau itu kan sebenarnya ada ya mitigasi, mitigasi supaya tadi perubahan iklim tidak cepat terjadi, tidak mudah, lajunya itu bisa dikendalikan.
Kalau kalian searching aja misalkan mind mapping tentang perubahan iklim, di situ akan banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan untuk memitigasi jangan sampai terjadi penurunan laju misalkan kenaikan suhu global, karena itu yang memicu juga tentang perubahan iklim. Nah, jadi misal dengan nanam pohon ya, karena itu yang paling utama ya, nanam pohon supaya bisa menyerap CO2 dari atmosfer ya. Itu adalah salah satu. Tapi di bidang pertanian, kalau itu bisa lingkungan hidup ya. Kalau di bidang pertanian itu ya dengan tidak banyak memberikan pupuk kimia ya, itu juga bisa mengurangi dari itu. Kalian tahu bahwa pupuk kimia itu juga bisa mengalami proses penguapan. Jadi kandungan zat kimia di situ itu bisa menguap. Kemudian misalkan dengan cara tadi ya, TOT atau tanpa olah tanah, itu juga salah satu cara untuk jangan sampai karbon itu terlepas banyak ke atmosfer. Ada lagi misalkan caranya adalah kalau misalkan kalian nanam padi, sudah dituai, sudah diambil padinya, itu kalau kita ambil juga jeraminya, tidak dimanfaatkan misalkan untuk pakan ternak misalkan, tetapi dibakar, itu juga akan menyebabkan penambahan laju peningkatan pelepasan karbon ke atmosfer. Jadi caranya adalah kalau pertanian misalkan dibalik lagi gitu. Jadi ketika digali ya, itu dibalik lagi ke dalam tanah, dan cara semacam itu sudah mulai banyak dilakukan. Jadi kalau kemudian sekarang pakai traktor ya, kalau dulu kan masih pakai entah cangkul entah pakai hewan ternak ya untuk membajak. Kalau sekarang itu dengan traktor itu sudah dibalikkan lagi. Jadi tidak perlu dibalikkan lagi karena sebenarnya batang dari padi itu masih mengandung banyak unsur hara, khususnya juga karbon. Jadi kalau dia dibalikkan ke dalam tanah, dikembalikan tanah, dia bisa menjadi pupuk, dan itu akan bisa meningkatkan jumlah unsur hara di dalam tanah, sehingga pemupukan itu tidak dilakukan dengan pupuk kimia gitu. Mengurangi penggunaan pupuk kimia. Bisa juga dengan menggunakan katakanlah kalau hewan ternak ya, kotorannya dibawa ke. Cuman memang kendalanya itu sulit kan membawa, kalau misalkan kotoran ternak dibawa ke lahan pertanian ya, ke sawah misalkan, kan perlu harus diangkut dan sebagainya. Orang kan relatif lebih suka kalau pakai pria misalkan, jadi dia cuma bawa karung, dia sebarkan gitu ya. Kalau semacam itu kan mesti susah untuk ngangkutnya, butuh tenaga, butuh biaya dan sebagainya. Jadi kendala-kendala itu yang dijumpai, sehingga ada inovasi-inovasi yang baru untuk bisa menggunakan pupuk organik dan tidak menggunakan pupuk kimia, tetapi caranya itu menjadi lebih mudah, seperti halnya ketika menggunakan pupuk kimia. Jadi misalkan bikin palet atau ya misalkan kotoran itu tadi diolah, sedemikian rupa bisa dibikin seperti bentuk kotak-kotak atau bulat gitu ya, sehingga nanti ketika nanamkan itu tinggal dibenamkan satu pohon berapa biji dan sebagainya, itu semacam itu. Jadi itu cara-cara lain. Jadi itu dari satu hal saja itu sudah menyangkut banyak hal. Nah, kalau di bidang kita itu kan di masalah pertanian, artinya budidayanya. Kalau kita misalkan dengan memberikan informasi pada petani kapan nanam yang tepat ya, dengan kondisi cuaca seperti ini atau musimnya seperti apa, kapan nanamnya, kemudian kapan panennya, apakah pagi atau siang atau sore misalkan. Nah, itu kita bisa memberikan informasi pada petani agar supaya lebih efisien. Jadi kalau lebih efisien itu kan kalau kita kaitkan misalkan tepat waktunya tadi itu dengan
pengangkutannya gitu ya, itu bisa akan lebih lebih berdampak positif bagi alam itu. Dan itu akan bisa mengurangi dari jumlah gas rumah kaca yang kembali ke atmosfer. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang entah itu meteorologinya, entah kita kaitkan dengan bidang pertanian atau bidang-bidang yang lain, itu kita bisa cukup berperan banyak. Tidak hanya pada bidang penelitian, tetapi juga pada bidang ya aplikasi gitu ya. Jadi tidak hanya penelitian tapi juga kegiatan pengabdian masyarakat gitu. Ya, jadi banyaklah hal-hal yang mungkin belum tergali gitu ya dalam kesempatan yang singkat ini, tapi saya berharap nanti mahasiswa bisa lebih banyak lagi gitu ya, lebih berperan aktif untuk bisa menjabarkan kira-kira kalau dengan materi-materi yang disampaikan oleh dosen itu kemanfaatannya untuk orang banyak secara langsung itu seperti apa gitu. Gitu. Berarti perubahan iklim itu kayak cukup mempengaruhi ya Pak di bidang pertanian. Terus juga kayak cara mitigasinya tuh misalnya kayak dengan mengurangi pakai pupuk kimia dan lebih menggunakan pupuk organik gitu dari kotoran hewan. Ya, terus juga terus juga bisa tadi dengan apa ya Pak yang padi itu? Iya yang dipotong terus unsur haranya dibalikin lagi. Ya, semacam itu lah. Jadi sekali banyak sekali hal-hal yang mungkin kelihatan sederhana, tetapi dampaknya pada alam itu luar biasa. Dan ya kalau dari setiap orang bisa berkontribusi semacam itu, insya Allah nanti akan bisa lebih baik lagi kondisi lingkungan hidup gitu. Dan tidak hanya di bidang yang lain-lain yang selama ini mungkin agak lebih ditonjolkan misalnya, tetapi juga bidang kita juga bisa berperan lebih baik. Oh iya Pak, mungkin kita untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kita sambil jalan aja kali ya Pak, biar kayak lebih santai juga. Boleh. Kayak pertanyaan selanjutnya paling ini Pak, bisa nggak Bapak ceritain itu pengalaman Bapak sama kuliah itu gimana? Iya ya dulu pas Bapak masih kuliah gimana? Ya sama sebenarnya kan ya waktu kuliah sekarang, tapi seperti kemarin barangkali saya sudah sampaikan bahwa untuk kalau kuliah masih lebih banyak ini ya, jadi dosen menyampaikan materi kepada para mahasiswa, dan nanti kalau ada pertanyaan. Jadi dulu relatif semacam itu, kurang banyak mungkin ada diskusi seperti itu, tidak ada bentuk semacam itu. Atau misalkan kalau menjelaskan itu pakai bukan pakai PowerPoint tapi pakai kertas plastik transparan, pakai proyektor, pakai plastik transparan, dan juga ada mungkin sebagian yang punya diktat itu disampaikan pada mahasiswa, dan juga ada diktat yang dijual di Pokema semacam itu. Dan juga kalau tugas-tugas ya seperti biasa, banyak kalau teman-teman itu mengerjakan bareng-bareng ya, itu di himpunan misalnya. Tapi saya lebih sering mengerjakannya sendiri. Jadi semuanya saya juga kerjakan sendiri. Hanya pada saat-saat tertentu ketika saya nggak ngerti sama sekali baru saya tanya. Tapi saya berusaha untuk selalu mencari jawabnya sendiri. Dan itu yang agak membedakan saya dengan teman-teman. Nah kemudian kalau ini juga saya sekali perpustakaan ya, untuk menambah wawasan pengetahuan saya. Tapi memang untuk bidang meteorologi itu jurnal-jurnalnya jurnal lama ya. Banyak yang jurnal lama, kemudian juga tidak ada pembaruan ya, jurnal baru tidak ada. Kemudian juga untuk bidang meteorologi kurang ya, buku-bukunya. Nah sehingga pengetahuan dari yang diterima oleh dosen itu tidak memperoleh informasi yang banyak gitu ya, ketika kita mencari di perpustakaan.
kita juga buku-bukunya relatif cukup lama, kemudian juga ya itulah, jadi kita mengalami kesulitan kalau harus bikin paper misalnya, bikin paper bisa tulisan terkait dengan biasanya kalau mahasiswa lain barangkali kumpul-kumpul di himpunan itu dengan kakak angkatan praktikum ya, praktikum itu kakak angkatan ya sudah seperti biasa gitu. Ya tahun lalu seperti apa laporan praktikumnya gitu ya. Oh ya, Jadi ada sebagian ya tahun lalu seperti itu. Nah kalau saya enggak semacam itu, jadi saya kerjakan sendiri, jadi saya analisis sendiri. Oh iya. Itu biasanya kebiasaan saya semacam itu. Nah kemudian kalau prasarana tadi untuk yang perpustakaan, kalau yang komputer itu masih komputer jadul gitu. Jadi kalau ketik lama gitu ya, aksesnya kecepatan eksekusinya lama gitu juga dengan segala macam keterbatasan. Oh iya. Kalau boleh tahu nih Pak, dulu Bapak kuliah tahun berapa ya Pak kira-kira? Saya 87. Oh, 87. Tahun 87. Oh, saya belum lahir juga berarti. Tahun 87 dan itu perkembangan komputer masih belum terlalu kayak sekarang gitu ya Pak. Jadi software yang waktu itu ada juga software yang jadul gitu. Oh iya. Sekarang sudah banyak yang tidak dipakai. Bahkan waktu itu MS Word yang kalian pakai. Oh belum ada. Itu apa dulu, masih Writer. Oh iya. Dan lagi yang lain. Kalau sekarang misalkan pakai Excel, dulu pakai spreadsheet. Oh ya spreadsheet. Oh iya. Berarti Bapak tuh dulu tipenya orangnya yang lebih suka belajar sendiri gitu ya Pak, survive sendiri gitu. Saya lebih suka seperti itu. Segala sesuatunya mencoba untuk sendiri, meskipun kalaupun misalkan mengalami kendala ya saya baru nanya ke teman atau nanya kakak-kakak atau sesekali ya ketemu dosennya seperti itu ya. Tapi kalau bisa menurut Bapak sendiri itu survive di meteorologi itu susah gak sih Pak? Apalagi kan Bapak lebih suka sendiri gitu ya, kalau misalnya ngerjain tugas apa gimana. Kalau masalah survive nyatanya saya juga survive. Oh iya. Dan ada yang lebih survive lagi ya dari sisi finansial misalkan. Tapi kalau dari sisi keilmuan nyatanya juga survive. Jadi kalau kalian lihat sekarang karena perkembangan komputer demikian cepat dan juga sebagian besar dosen itu sangat menguasai terkait dengan komputer sehingga diajarkan ilmu-ilmu baru. Dan itu makin memungkinkan setiap mahasiswa itu mungkin bikin usaha sendiri gitu ya. Jadi ya bikin startup gitu ya, bikin CV dan sebagainya. Sehingga peluang untuk create gitu, pekerjaan itu banyak. Dan saya rasa ya kalau misalkan kan kalau kakak angkatan kalian yang sudah lulus itu setidaknya kalau bikin CV itu gabungan dengan teman-temannya gitu. Jadi tidak hanya dari meteorologi saja, tapi mungkin dari oceanografi, dari fisika atau program studi yang lain, SIPH, dengan FTSL dan sebagainya. Jadi itu sesuatu hal yang untuk saat sekarang itu tidak merupakan hal yang mustahil, semuanya bisa dilakukan. Jadi tidak perlu merasa ya jadi sempit pandangannya gitu ya karena mau cuma tahu meteorologinya saja dan sebagainya. Sekarang memungkinkan semuanya. Jadi saya yakin mahasiswa pun juga survive. Kalau ini Pak paling perbedaan yang benar-benar terlihat dari zaman Bapak sama sekarang tuh di meteorologi. Pemanfaatan teknologi. Kalau dulu banyak yang dilakukan secara manual. Jadi misalkan kalau ngeplot ya, plot itu masih sebagian manual. Nah kalau sekarang kan dalam kecanggihan komputer, penggunaan bahasa pemrograman tertentu itu kan bisa cepat. Kalau dulu relatif agak lama. Jadi kalau bikin perhitungan tertentu gitu, harus bikin program sendiri. Gitu. Kalau sekarang kan software relatif banyak menunya dan tinggal eksekusi bikin program singkat itu bisa dapat hasil. Kalau dulu butuh waktu cukup lama untuk bisa running model, bikin program, compile, di running gitu. Belum tentu
itu berhasil seperti yang kalau sekarang ini kan sudah ada program yang bisa tinggal menyambungkan. Iya. Itu ya. Jadi dimungkinkan untuk mengerjakan segala macamnya lebih cepat. Nah kalau kalau ya tuh praktikum di mana sekarang karena sudah ada pendanaan dan sebagainya bisa kuliah lapangan dan sebagainya. Dan juga tidak perlu harus mengeluarkan dana karena sudah dibayarkan uang kuliah, dan dulu mesti harus dihimpun dulu atau setidaknya minta sponsor kemana gitu. Jadi mencari sponsor kemana-mana baru kemudian jalan ke seperti misalkan pada waktu dulu saya pernah jadi ketua kegiatan ekskursi misalkan. Ekskursi itu mengkreat kegiatan itu dengan mencari donasi. Jadi entah ke kakak angkatan, ke perusahaan-perusahaan di Jakarta atau di Bandung, itu baru kita bisa memperoleh dana, dan itu baru apa. Kalau sekarang kan sekarang udah disediain gitu ya dari fakultas. Jadi tidak perlu harus mencari dana. Iya. Nah, itu kan juga fighting. Fighting. Jadi relatif lebih mudah. Berarti cukup kerasa banget ya Pak, kayak perbedaannya kayak dulu tuh kayak masih apa manual, terus kayak sekarang kayak apa kayak udah lebih modern, terus juga apa udah disediain dari jurusan, jadi lebih mudah gitulah. Ya. Jadi menurut saya sangat memudahkan apalagi dengan teknologi sekarang. Apapun hanya di depan komputer, ada akses internet, bisa kemana-mana. Kirim proposal kalaupun misalkan kalian ingin mendapatkan pendanaan lebih misalkan. Kirim proposal itu kan tinggal dari sini langsung, tidak perlu harus datang naik kendaraan ke Jakarta dan sebagainya. Kalau dulu langsung ya Pak, harus datang ke Jakarta dulu bikin proposal. Bahkan datang ke presentasi kan. Presentasikan, nanti ada tunggu deh jawabannya. Nah, itu masih nunggu dan sebagainya. Nah, itu ya. Sekarang begitu kita bisa chat, kita kirim ke Jakarta bisa langsung. Ya nih Pak, kan kayak udah dengan segala kemudahannya yang sekarang itu, kalau misalnya menurut Bapak ada kayak strategi untuk meningkatkan kualitas mahasiswa, terutama mahasiswa meteorologi Pak, itu gimana ya? Ada gak Pak? Menurut saya selama kalian bisa membaca informasi kan banyak sekali di internet, dari benua manapun, dari dunia manapun. Jadi kalau misalkan kalian misalkan paham sekali atau tahu dalam aspek bahasa, misalnya umumnya adalah bahasa Inggris. Dalam mengetahui bahasa Inggris itu kita bisa mencari akses informasi yang terbatas. Jadi dan terbaru gitu. Hanya beberapa hari sebelumnya. Misal ya, kalau untuk mencari informasi tentang paper, penelitian terbaru, itu kita tinggal buka misalkan Open Knowledge Maps misalnya di sana, atau misalkan pakai Science Direct, itu kita sudah bisa mendapatkan informasi paper-paper terbaru dan bahkan pengelompokannya sekarang. Jadi kalau dengan pengelompokan semacam itu akan lebih memudahkan untuk mencari link antara satu dan lain. Mungkin topik bahasanya sama, tapi bisa dikelompokkan lebih kecil. Untuk itu kita harus pandai-pandai di dalam memilih yang mana yang menjadi perhatian kita. Jadinya tuh intinya untuk meningkatkan kualitas tuh kita harus rajin membaca ya Pak. Rajin membaca, terus sama skill bahasa Inggrisnya harus ditingkatin juga. Karena kan kalau paper sekarang kebanyakan kayak bahasa Inggris ya Pak. Jadi kalau misalnya nggak ngerti agak cukup kesulitan gitu. Ya, itu dari sisi teknisnya kalian sudah diajarin bagaimana bikin program. Jadi itu bisa diuji coba. Bahkan dulu misalkan tentang data, kalau kita bicara masuk tentang data itu dulu susah untuk mendapatkan data. Jadi data-data itu yang diperoleh ya misalkan yang kita miliki, atau misalkan kita beli gitu ya, beli ke Kahim dulu seperti itu. Nah sekarang kita bisa menggunakan data rekomendasi ya, atau di website tertentu itu bisa disediakan secara bebas dari tahun berapapun. Ataupun kalau misalkan kita pengen spesifik dan lebih detail, itu
mungkin membeli dengan harga relatif murah. Murah ya. Nah, kalau dulu orang di MKG pun harus membeli data ke instansinya. Kemudian itu pun juga perlu waktu cukup lama. Dan itu bentuknya mungkin buku gitu. Saya ada contoh-contoh buku-buku yang dulu ada datanya tahun sekian itu di seluruh Indonesia, khususnya tentang curah hujan. Tapi kalau sekarang relatif mudah. Jadi untuk tugas akhir itu dimudahkan. Kalau kalian tidak perlu keluar uang, misalkan download saja dari data-data ini. Ada di sana mudah. Jadi selama kalian bisa menyesuaikan diri, bisa memanfaatkan perkembangan teknologi yang sekarang gitu ya Pak. Ya, asal ada kemauan gitu dari diri sendiri untuk bisa meningkatkan kualitas. Ya. Ya, paling mungkin kita keliling-keliling lagi. Iya Pak, kita pindah tempat buat tempat di sini. Kan Pak, meteorologi itu di Indonesia masih sedikit ya Pak. Menurut Bapak itu bakal jadi tantangan atau hambatan sih Pak? Soalnya kan bahkan warga masyarakat aja kayak masih banyak yang kurang tahu gitu meteorologi apa. Bisa dua-duanya ya. Tapi menurut saya meskipun jumlahnya belum banyak ya, tetapi saya pikir dengan kita kolaborasi dengan bidang-bidang lain gitu ya, dengan jurusan lain gitu, itu akan memperbanyak dari pemahaman orang tentang meteorologi. Nah selama ini kan karena diceritakan misalkan kalau di televisi itu kan ada siaran tentang MKG ya, jadi ramalan cuaca misalkan. Itu merupakan salah satu sarana juga untuk mensosialisasikan sebenarnya meteorologi itu apa. Nah kalau kita kan baru lihat yang TB-nya saja. Kalau misalkan yang AMD atau sekarang menjadi SMKG, itu kan juga banyak gitu. Ya. Tampaknya memang harus diupdate juga gitu. Kalau misalkan semakin banyak yang berpendidikan lebih tinggi, tidak hanya S1 tapi S2 dan S3, mungkin berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh lembaga seperti BMKG itu bisa lebih adaptasi gitu. Jadi makanya kalau mereka kan sebagian belajar di kita ya, di meteorologi gitu. Jadi ya semakin banyak yang mengetahui tentang meteorologi, bahkan mungkin dengan dipicu mereka belajar di kita S1, S2 ataupun S3 itu mereka menjadi lebih terbuka untuk menggunakan berbagai macam sarana teknologi, menggunakan berbagai macam bahasa-bahasa pemrograman yang kemudian bisa diaplikasikan di instansi mereka, dan itu memberi manfaat besar pada Indonesia sebenarnya. Oh iya betul. Nah itu. Nah kalau misalkan di ITB kok masih belum pendengaran ya? Iya masih belum pendengaran. Bagi kita semua untuk bisa mensosialisasikan ya, dan ya harus ada keberanian ya, untuk bisa menyebarkan segala macam hal positif yang kita sudah lakukan. Nah, jadi kalau misalkan orang misalkan ya, kalau sekarang kan zamannya internet ya, pakai HP atau pakai PC gitu ya, atau pakai laptop. Nah itu kan dengan misalkan mengklik tentang meteorologi harusnya keluar semua informasi di sana. Nah itu salah satu sarana untuk lebih memudahkan. Dan juga sebenarnya ketika saya membawa mahasiswa berkunjung ke berbagai macam instansi, entah itu LAPAN, dulu ya namanya LAPAN, sekarang ada BRIN, kemudian ada BPPT juga, lalu BMKG juga, lalu KLHK, lalu juga
8 itu baik di Bandung dan Jakarta, yang lain juga Iya, baik. iya. Lalu lembaga-lembaga penyiaran publik misalkan TVRI, ya, baik pusat maupun di daerah, kemudian juga radio ya TVRI, serta lembaga-lembaga tentunya yang bernaung di bawah Kementerian Pertanian misalkan, itu saya coba semuanya untuk saya bawa ke sana, dan tampaknya juga membuka wawasan para mahasiswa untuk bisa berkiprah lebih jauh. Jadi itu sebenarnya untuk membangun relasi, membangun networking gitu ya, supaya mahasiswa dimudahkan ketika nanti suatu ketika entah kerja praktek, entah nanti terkait dengan data, data primer, dan di lembaga-lembaga tadi, atau mungkin arah penelitian yang dilakukan di lembaga-lembaga tadi, itu mahasiswa akan lebih paham, lebih terpacu untuk meningkatkan diri dan sebagainya. Jadi dengan semacam itu, selain pengenalan diri kita kepada mereka, supaya kan gini ya, kalau kita dikenal oleh orang lain, lembaga lain, itu setidaknya kan kalau ada lowongan pekerjaan, itu kan jurusannya di situ, gitu. Nah, hal-hal semacam itu yang diharapkan bisa terjadi kalau kita banyak berkunjung ke instansi. Oh ya, terus juga kan kalau misalnya sekarang dilihat kan kayak lagi banyak gitu ya isu tentang perubahan iklim, pokoknya yang berhubungan dengan meteorologi. Jadi kayak secara mau nggak mau kayak masyarakat jadi banyak tahu gitu. Ya, tapi sayangnya kita masih belum dominan di dalam menentukan arah terkait dengan masalah cuaca ataupun iklim, khususnya dari institusi kita. Kalau dari institusi lain mereka lebih powerful untuk bisa menggolkan ini. Nah, oleh karena itu maka kalau menurut saya, ya, kalau belum bisa menjadi yang pertama, ya kita bisa ikut dengan mereka, ya bagian dari mereka. Barangkali suatu saat nanti kita semua bisa memanfaatkan kesempatan bahwa kita sebenarnya dari sisi keilmuan lebih unggul dibanding. Jadi banyak sisi-sisi lain selain keilmuan yang mendukung upaya untuk bisa berjalan. Oh ya, mungkin bisa sambil jalan ya Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi itu saran saya kalau misalkan kita setidaknya ada paper ya yang dipublish di website kita, jadi dari mahasiswa, atau misalkan dengan saya membawa mahasiswa ke TVRI, RRI, itu sebenarnya waktu itu ada tawaran untuk bisa mengisi acara. Mengisi acara di TVRI pusat. Nah, kemudian kalau di TVRI di Bandung itu memberi kesempatan pada kita sebenarnya kalau ada penelitian terbaru yang layak untuk dipublikasikan, itu mereka dengan senang hati akan meliput. Ya, kita undang mereka untuk meliput, itu bisa. Jadi kalau misalkan tugas akhir ya, ketika tugas akhir itu kalau ada yang kalian itu layak untuk publikasi, bisa diundang TVRI. Bahkan juga di RRI ada di Bandung sini, pernah kita diberi kesempatan juga untuk mengisi acara. Waktu itu saya serahkan ke himpunan melalui asisten saya, tapi rupanya enggak jalan. Nah, hal-hal semacam itu sayang untuk dilewatkan. Jadi mungkin tidak harus selalu kita gitu ya, bahwa fakultas itu bisa saja gitu. Jadi kolaborasi antara mahasiswa itu antara geologi, geografi, jadi kayak kita kolaborasi sama jurusan lain. Setidaknya dalam satu fakultas. Nanti juga bisa juga dengan fakultas yang lain. Nah, itu membuka peluang untuk menyebarluaskan. Mungkin sama kayak di himpunan ini kita ada relasi tuh Pak. Jadi kunjungan ke himpunan lain mungkin juga supaya himpunan lain tahu meteorologi gitu. Jadi manfaatkan setiap kesempatan ketika misalkan di dalam forum-forum umum. Kegiatannya apa saja sih? Jadi kalau kita misalkan bisa menunjukkan bahwa ini loh gunanya itu sebenarnya untuk
ini, atau misalkan penelitiannya tentang ini, oh ternyata dari meteorologi itu pandangannya itu seperti ini. Nah, gitu. Jadi dengan semacam itu orang akan makin menyadari pentingnya meteorologi bagi kehidupan manusia. Iya, iya. Jadi tantangan bagi kita semua, ya. Bagi kita semua untuk bisa memperkenalkan ke masyarakat banyak gitu ya. Karena sebenarnya ada banyak ya aplikasi meteorologi pada kehidupan. Ada namanya meteorologi kesehatan, meteorologi lingkungan, meteorologi ada yang baginya aplikasi atau teoritis gitu ya. Iya. Kemudian ada juga meteorologi asuransi, pertanian. Jadi sebenarnya kalau misalnya diulik lebih dalam tuh kayak emang banyak yang berhubungan sama kehidupan sehari-hari gitu juga ya, Pak? Cuman belum diulik secara. Oleh karena itu kalau misalkan di antara kalian para mahasiswa itu bisa menjawab tantangan di lapangan yang mengkaitkan kondisi meteorologi atau kehidupan di masyarakat ketika meteorologi, itu barangkali nanti akan makin membuka peluang pengembangan meteorologi itu seperti apa. Nah, meteorologi itu sebenarnya kan kalau menurut saya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama teoritis, yang kedua observasi, yang ketiga model. Jadi kalau ini 3 ini bisa dikembangkan dan lab-lab yang ada itu bisa mengembangkan ini, maka saya yakin ke depan akan makin tercerahkan masyarakat oleh karena peristiwa-peristiwa meteorologi di lapangan. Ya, misalkan kejadian di Indonesia itu kan kalau dijelaskan secara detail, itu kan menjadi menarik. Apalagi kalau ditarik kepada kehidupan sehari-hari, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu baru. Kalau teoritis dulu itu hanya konsumsi untuk yang keilmuan. Kayak masyarakat juga bosen ya kalau misalnya yang secara teoritis gitu, kayak kurang tertarik mungkin jadinya. Bukan bosan, tapi kurang tertarik. Kurang tertarik. Ya. Tapi kalau kita bisa cerita, ini loh meteorologi itu kalau kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya. Kalau pengen tahu lebih lanjut, belajar aja di ITB. Oh ya nih Pak, ngomong-ngomong, Bapak tahu kan Pak, Stikre kita tuh meteorologi di mana? Ya tahu. Udah dari zaman dulu ya Pak? Udah lama tahu. Dulu kita pernah di pojokan dari labtek di pojokan situ dan bersama dengan unit yang lain kan astronomi lalu KNPA. KNPA. Mungkin bisa langsung sana aja ya Pak, kita langsung. Sebelah situ tuh ada dulu yang gedung kita itu dulu adalah PIKSI ya. PIKSI itu apa itu, Pak? Pusat Informasi dan Komunikasi. Kita udah nyampe nih Pak di Sekre Himpunan Meteorologi yang sekarang ya. Mungkin Bapak ada pesan-pesan nggak untuk mahasiswa meteorologi itu apa pesannya yang mau Bapak sampaikan? Pesan satu saya sampaikan, lakukan yang terbaik untuk Indonesia dan dunia. Gitu. Lakukan yang terbaik ya Pak. Jadi kayak kita harus sebagai mahasiswa harus bisa bermanfaat gitu ya untuk orang banyak gitu ya. Oke. Pesannya cukup singkat, padat dan jelas ya Pak. Oke. Bisa penjabarannya maksimal. Iya, itu saja intinya ya Pak. sampaikan. Dan selalu bergerak untuk maju gitu ya. Tantangan makin banyak, jadi perlu harus ada koordinasi teman-temannya minimal dengan satu program studi atau himpunan, kemudian juga dengan yang lain. Jadi, dan saya berharap suatu ketika meteorologi nomor 1 di ITB kan mengalahkan dari tidak hanya dalam hal akademik tapi juga dalam hal kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan saya yakin kalau ada keinginan kuat untuk itu, salah bisa dicari. Entah berapa waktu yang depan, karena memang
berat kalahkan misalkan ada sipil, ada Ada elektro, tahap yang ada membutuhkan waktu mesin, dan bertahap sebagainya. ya. Teknik industri dan sebagainya. Tapi bukan tidak mungkin. Kalau sekarang mungkin masih papan menengah ke bawah, nanti suatu ketika bisa papan menengah ke atas. Oh iya. Amin. Jelas lakukan yang terbaik dari Oh iya. Oke, terima kasih loh Pak atas pesan-pesan dan harapannya. Semoga terwujud ya. Semoga bisa Amin. terwujud, amin. Oh ya Pak, mungkin kita udah cukup ya kayak tanya-tanyanya, terus juga Bapak udah ngasih pesan untuk kita. Mungkin kayak kita mau ngucapin makasih banget sama Bapak karena Bapak udah mau ngeluangin waktunya untuk kita tanya-tanya, ngobrol-ngobrol santai gitu. Padahal lagi sibuk ya. biasanya. Padahal Bapak itu sibuk banget jadwalnya ya. Ada rapat ini juga. Baik kalau gitu, terima kasih. Oh, ya. Saling berbagi barangkali. Mungkin kalau ada umpan balik dan sebagainya, atau mungkin perlu ada tambahan keterangan terkait dengan apa yang sudah disampaikan, menurut saya bisa saja di lain waktu. Harapan saya nanti ketik supaya nanti bisa hasilnya ke masyarakat itu membawa dampak positif gitu. Ya. Bukan malah lemah, tapi makin menghasil. Keingintahuan tentang meteorologi dan segala macam kegiatannya, juga kemanfaatannya bagi orang bangsa dan negara. Oke, ya Oke, mungkin. terima kasih. Oh, ya. ya. Oke, terima kasih. Oh, ya. Nah, gimana nih teman-teman, kan udah ngikutin perjalanan kita dari awal sampai akhir buat tanya-tanya sama Pak Joko Pak tadi Joko ya. Wiratno. Semoga apa yang disampaikan tuh bisa 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 menjadi menambah menambah pengetahuan ya. kita, wawasan kita. Nah, mungkin untuk Opsmed hari ini sudah cukup sampai di sini. Sampai ketemu di Opsmed selanjutnya. Dadah.